Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kembali lagi dengan saya pada video kelima, yaitu kita akan membuat pemetaan secara global. Nah, nanti kita akan membuat pemetaan dengan ada titik-titiknya seperti ini. Nah, seperti ini titik-titiknya. Kemudian langsung saja saya nyalakan SEM-nya. Di sini saya nyalakan SEM-nya. Kemudian setelah dibuka nanti akan muncul seperti ini. Kita buka bagian Apache dan MySQL-nya agar project kita bisa berjalan. Nah, kemudian setelah itu kita buka pada bagian project kita yang pada video sebelumnya menulis nama lengkap saya yang juga kelas saya. Baik. Nah, ini merupakan project yang telah saya buat di video sebelumnya. Nah, kemudian di sini saya akan menambahkan pemetaan pada bagian sini. Nah, baik, langsung saja saya buka aplikasi Visual Studio Code-nya. Nah, pada aplikasi Visual Studio Code ini kita akan masuk kepada bagian Application. Kemudian kita akan masuk ke bagian View. Kemudian kita akan masuk ke bagian VNet. Nah, untuk ini kita close-kan saja supaya tidak bingung. Pada bagian VNet ini akan kita tambahkan global. Jadi di sini saya akan mengcopy pastekannya saja. Dengan saya mengklik Ctrl C, kemudian saya klik Ctrl V. Nah, pada bagian global ini saya ganti dengan pemetaan. Kemudian pada bagian global ini saya ganti juga dengan pemetaan. Oke, baik, di sini saya coba, saya refresh. Nah, berhasil ya, tapi dalam pemetaan ini masih kosong karena belum kita isi. Baik, kemudian kita akan masuk kembali ke aplikasi Visual Studio Code-nya. Kemudian kita akan masuk kepada bagian Home. Kita akan membuat function pemetaannya. Nah, di sini kita akan membuat functionnya, yaitu bagian di sini kita buat functionnya. Jadi di sini public function pemetaan. Nah, kita copy saja bagian sini. Global ini biarkan saja. Nah, pada bagian global ini saya hapus juga. Nah, pada bagian isi ini saya ganti dengan V pemetaan. Oke, baik. Nah, kemudian kita save, jangan lupa. Nah, di sini kemudian kita akan menambahkan bagian pemetaannya dengan cara kita masuk ke bagian website leaflet. Kita klik yang ini. Nah, leaflet ini merupakan bagian untuk menambahkan peta. Nah, di sini kita klik download. Nah, baik, pada bagian download ini kita masukkan di sini, kita copy, kemudian kita buka aplikasi Visual Studio Code-nya. Nah, kemudian kita masuk ke bagian views, kemudian layout dan juga kemudian vhead. Nah, kita pastikan di paling bawah di sini. Nah, sudah. Di sini saya rapikan dulu. Baik, kemudian kembali lagi ke website tadi. Nah, setelah itu kita masuk ke bagian tutorial. Nah, pada bagian tutorial ini kita akan memilihnya yaitu leaflet quick start guide. Nah, sekarang kita pilih mungkin ini saja ya. Nah, setelah itu kita klik see this as sample standalone. Kita klik bagian ini. Nah, kemudian kita klik kanan, kemudian view fake source. Nah, sekarang kita ke bagian baris 22. Nah, kita copy pada bagian baris 22 ini. Oke, kita copy. Kemudian kita masukkan ke aplikasi Visual Studio Code-nya. Nah, kemudian kita akan mempastikannya di view pemetaan. Namun view pemetaan belum ada, jadi kita akan membuatnya terlebih dahulu. Nah, layout ini kita tutup saja. Dan jangan lupa kita membuat view pemetaannya di luar folder layout.
Nah, baik, di sini saya akan membuat filenya. Di sini saya klik pemetaan, pemetaan .php. Oke, baik. Nah, di sini kita copy pastekan saja. Oke. Nah, kemudian kita kembali lagi ke shortcode tadi. Nah, yang akan kita kopikan nanti di baris 25 sampai ke baris 35. Oke, kita copy, kemudian kita masukkan sini. Jangan lupa kita buat scriptnya terlebih dahulu. Nah, sudah. Nah, kemudian kita save. Dan kemudian kita coba dulu pada bagian project kita. Nah, kita klik pemetaan. Nah, sudah muncul ya. Oke, baik. Nah, pada bagian ini masih kecil, maka kita akan memperlebarkannya. Jadi kita kembali lagi ke aplikasi Visual Studio Code-nya. Nah, pada bagian pemetaan ini, bagian dari width ini kita hapus saja. Nah, kemudian pada height ini kita ganti dengan 500. Baik, kita buka kembali dan kemudian kita refresh. Nah, sudah besar ya. Nah, jadi kita kembali lagi untuk men-zoom out-nya. Nah, pada bagian Z2 ini saya ganti dengan 0 saja. Ini juga 0. Yang ini jadi 2. Oke. Kemudian pada bagian ini saya ganti dengan dock. Setelah ini kita ganti dengan dock versi 10. Nah, zoom set dan file size ini saya hapus saja. Oke, baik, kembali ke website ini, saya refresh. Nah, baik, sudah ya. Kemudian kita akan menambahkan marker untuk kita baik, di sini kita kembali lagi ke aplikasi Visual Studio Code. Nah, untuk menambahkan markernya kita kembali ke shortcode tadi. Kemudian kita mengkopikan pada bagian 37. Nah, kita copy, kemudian akan kita masukkan pada bagian sini. Oke, nah sudah. Baik, di sini saya buka kembali dan saya refresh. Nah, sudah ada ya. Nah, namun kita akan menambahkannya lagi. Baik, kita kembali lagi ke aplikasi Visual Studio Code-nya. Nah, untuk menambahkan bagian marker di tiap negara, kita akan masuk ke bagian home. Kemudian di sini kita akan menambahkan pada bagian function pemetaan. Nah, pada bagian public function global ini kita copy saja bagian ini. Kita kopikan saja. Nah, kemudian kita akan mempastekannya di sini. Oke. Nah, di sini global ini saya ganti dengan lokasi. Nah, kemudian di sini saya akan menambahkan lokasi pada bagian sini. Lokasi. Oke, baik. Kemudian kita akan kembali kepada bagian V pemetaan. Oke, di sini saya akan membuat bagian PHP-nya. Ads, lokasi, follow. Oke, jadi di sini saya membuka. Filenya saya ambil. Nah, kemudian untuk menambahkannya saya akan membuka situs kawal corona. Di sini saya buka situs kawalcorona.com. Nah, kemudian saya masuk ke bagian API for developer.
kita akan masuk ke bagian global. Nah, global ini saya ambil bagian atributnya. Di sini saya kopikan, saya copy. Kemudian saya masuk ke Visual Studio Code-nya. Nah, di sini saya pastikan di sini. Nah, kemudian kita akan membuatnya lagi. Baik, kita masuk lagi ke situs awal corona. Nah, kemudian pada bagian lat ini saya copy juga. Oke, baik, saya copy. Kemudian di sini saya pastikan. Nah, di sini kita copy lagi. Oke, baik. Saya tambahkan filenya. Nah, di sini saya copy. Nah, kemudian saya akan kembali ke website ke awal corona dan saya akan mengambil bagian long ini. Baik, nah ini saya berikan variabelnya dulu. Oke. Nah, kemudian kita akan kembali ke website Live, kita masuk ke back source. Nah, pada bagian back source ini kita akan mengambil bin pop-up nya. Nah, ini bin pop-up kita akan ambil, kita copy, kemudian akan kita pastikan di pada bagian di bawah sini. Oke, sudah. Nah, ini kita hapus saja. Kita akan mengambil bin pop-up nya saja. Oke. Nah, sekarang kita coba, kita refresh bagian ini, kita refresh. Nah, sudah muncul. Sekarang kita akan menambahkan bagian pop-up untuk menunjukkan informasi di tiap negara. Nah, baik, kita kembali ke aplikasi Visual Studio Code-nya. Nah, di sini saya tambahkan bagian kodenya. Di sini saya tambahkan negara. Sini saya kopikan saja atributnya. Di sini saya tambahkan. Oke. Bagian ini saya ambil bagian ini, saya copy. Nah, saya pastikan di sini. Oke. Oke, sudah. Sini saya copy saja, pada bagian sini saya copy sampai di sini. Oke, saya copy. Nah, saya pastikan. Nah, di sini saya ganti dengan positif. Nah, di sini saya ganti dengan sembuh. Di sini saya ganti dengan meninggal. Nah, setelah itu saya akan mengganti pada bagian ini dengan mengambil sintak yang ada di situs awal corona. Nah, konfirmat ini saya copy, kemudian saya pastikan di sini. Kemudian pada bagian recovery ini saya copy. Nah, setelah itu saya copy juga pada bagian date ini. Nah, baik. Nah,
selesai, saya akan merapikannya terlebih dahulu untuk menambahkan spasi dan halatannya. Baik, di sini saya akan menambahkan spasinya. BR. Nah, setelah selesai kita save dulu, kemudian kita akan mencobanya. Baik, di sini kita coba refresh. Nah, kemudian kita klik apakah muncul. Nah, di sini sudah muncul ya pada bagian negara Madagaskar. Nah, untuk di sini negara Australia, negara New Zealand. Nah, di sini negara Indonesia. Nah, negara Indonesia kita akan mencocokkannya pada bagian API kawal corona apakah cocok. Nah, di sini kita klik dashboard. Kita akan mencocokkannya pada data yang ada di sini. Oke, baik. Pada di sini Indonesia positifnya 88.214. Nah, untuk sembuhnya 46.000 dan juga meninggalnya 4.000. Nah, baik, di sini sama ya. Sesuai dengan data kawal corona. Baik, di sini karena kita menyesuaikan dengan yang ada di kawal corona. Oke, baik. Di sini saya sudah selesai menambahkan bagian pemetaan dan juga pop-up untuk informasi pada bagian negara dan positif sembuh meninggalnya. Baik, di sini saya sudah mengimplementasikan pemetaan secara global web GIS pantau corona menggunakan kode Ekneter. Nah, baik, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan dan saya implementasikan. Kurang lebihnya saya minta maaf. Terima kasih.